sudah meninggal dunia, sudah Allah panggil duluan. Tepat di malam Senin sepekan yang lalu, ini kan dina Ahad nih, berarti Ahad kemarin malam Seninnya itu Allah panggil beliau, Ustadz Septa namanya, adik kelas kulo di pondok pesantren, jaraknya sekitar 6 tahun usianya, jadi jauh di bawah kulo, artinya secara usia itu masih tua saya, tetapi ternyata memang Allah sudah mengambil beliau duluan. Terakhir pertemuan di malam Ahad, karena kulo punya jadwal kajian setiap malam Ahad wonten Masjid Agung Pacitan ba'da maghrib. Beliau itu memang punya jadwal yang lain di tempat lain, tapi kok kebetulan qadarullah malam Ahad kemarin beliau niku datang, Bu. Bahkan sebelum maghrib niku pun WA. Ya baru pertama kali niku WA. Kemudian tanya, Ustadz nanti malam ada kajian boten? Insya Allah ada ba'da maghrib. Lalu beliau menyiapkan kajiannya. Setelah disiapkan kajiannya, kulo ngisi kajian, beliau bahkan ikut mendokumentasikan derek pengajiannya. Tanya, Ustadz materi pengajiannya apa? Materi pengajiannya adalah tema yang mengungkap tentang perjalanan setelah kematian. Allahu Akbar. Nah, dan itu pengajian rutin setiap malam Ahad mungkin yang memang sudah kita laksanakan lebih dari 6 bulan. Dan temanya hari ini niku sampai di Yaumul Mizan, sampai di hari penimbangan amal. Kemudian pekan yang lalu karena habis libur Ramadan dan Syawal, niku pertemuan pertama kita belum membahas tema itu karena baru pertemuan pertama setelah libur. Setelah Isya, setelah pengajian niku beliau kembali datang lagi, mendekat ke kulo lagi, Ustadz katanya judulnya perjalanan setelah kematian. Terus tadi kok bukan yang disampaikan? Saya sampaikan iya, insya Allah dimulai pekan besok, tadi malam sudah kita mulai. Ternyata itu merupakan kalimat terakhir yang beliau ucapkan, insya Allah pekan depan saya tak ikut perjalanan setelah kematian. Ternyata hari Ahadnya malamnya kecelakaan di Donorojo, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu-ibu yang kami muliakan, jadi itulah yang namanya kematian. Mas Septa mungkin malam Ahad niku tidak menyangka kalau malam itu merupakan malam terakhirnya. Bahkan ketika pagi hari di hari Ahadnya, beliau tidak mengira kalau pagi itu merupakan pagi terakhirnya. Kan sama seperti apa yang kita rasakan sekarang. Detik ini Bapak Ibu, kita menyangka, kita mengira, kita merasa bahwa kematian kita masih lama, tapi nggak ada yang tahu takdir Allah. Artinya sesuatu yang kadang-kadang kita prediksi masih lama, itu bisa datang lebih cepat dari apa yang kita kira. Sebaliknya, sesuatu yang diprediksi cepat itu kadang-kadang lama datangnya. Nyun sewu, teng rumah sakit itu banyak dokter dengan keahliannya. Teng mriki wonten dokter Mimi ya. Dengan keahliannya itu bisa bukan menebak dengan ilmu dukun mboten. Karena secara dunia medis misalkan ada seorang pasien yang sudah sakit, dilihat dari penyakitnya begitu kronis dan parah, itu bisa diprediksi usia maksimal Anda 3 bulan. Niku bukan dukun, tapi itu memang ilmu medis yang bisa memprediksi karena kondisi tubuh. Tapi ternyata betapa banyak orang yang sudah divonis meninggal 3 bulan lagi, ternyata 30 tahun berikutnya masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya memang mati itu rahasia Allah. Takdir yang tidak pernah bisa kita tentukan kapan datangnya. Maka karena Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menghindar dari mati. Yang bisa kita lakukan itu satu, hanya mempersiapkan diri. Nanti kita bisa menjemput kematian dengan cara dan kondisi yang terbaik. Hanya itu pilihan kita. Maka duduknya kulo panjenengan sami hari ini di majelis ini merupakan sebuah usaha sebetulnya dari pengajian, dari majelis taklim Khadijah dan seluruh yang hadir di sini. Ini menjadi sebuah usaha ikhtiar kita untuk menjemput kebaikan, untuk menjemput pahala, dan itu memang butuh perjuangan dan butuh usaha Bapak Ibu. Makanya kemudian tadi ayat yang dibacakan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak bisa memperoleh kebaikan yang hakiki kata Allah sebelum kalian mengorbankan atau memberikan sesuatu yang kalian cintai. Nyun sewu nggih Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di sini yang ikut iuran, yang ikut jadi donatur ketika menyumbangkan sebagian hartanya, niku kira-kira ibu-ibu niku sebetulnya cinta no boten kali hartanya? Yo cinta. Jane yo abot kadang-kadang. Ini menunjukkan memang harus ada pengorbanan. Sesuatu yang kita cintai dari sebagian harta kita, sesuatu yang kecintai dari sebagian apa yang kita miliki, itu kita berikan untuk Allah, kita berikan untuk orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan, kita berikan untuk orang-orang. Nah, ini menjadi sebuah bukti bahwasannya ada perjuangan yang harus kita tunaikan dan kita lakukan. Karena Allah tadi mengatakan tidak bisa kita mendapatkan
kebahagiaan serta kebenaran yang hakiki sebelum kita mengorbankan sebagian apa yang kita miliki. Dan sebetulnya sunnah sodakoh seperti ini bukan sebuah ajaran atau sunnah yang baru-baru, tetapi memang kalau kita membaca kisahnya dulu para nabi dan rasul dan para sahabat-sahabat mereka, infak dan sodakohnya mboten main-main. Abu Bakar ketika mendengarkan Rasulullah membutuhkan dana untuk berangkat melaksanakan sebuah pertempuran, Abu Bakar itu datang dengan seluruh hartanya, cobi. Sedanten duitnya dikekne Nabi. Ya Rasulullah, hadza jami'u mali. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Ibaratnya sakniki sing dibeto nggih sedanten, sertifikat omah digawa BPKB, motor mobil digawa kabeh. Nek duwe lemah telunggon sertifikate kabeh dibeto. Nomor rekening teng tabunganipun teng bank nggih dibeto kabeh diparingi. Sampai Rasul merasa heran dengan mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, madza tarokta li ahlika, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, taroktullaha wa rasulah, sudah aku titipkan keluargaku, aku tinggalkan kepada Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Akhirnya Rasul sampai mboten tego dhewe, akhirnya mengambil sebagian harta itu, dikembalikan ke Abu Bakar, suruh kembalikan ke anggota keluarganya. Ini sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, bahwasanya memang yang namanya pengorbanan itu harus kita lakukan. Karena jalan menuju surga niku mboten jalan yang mudah. Kalau kita bayang ngeten misalnya pun masih kecilnya hidupnya bahagia, dimanja, remajanya foya-foya, kerjanya nanti juga enak, setelah nanti tua juga bahagia, kok mati masuk surga, itu surga jalur mana? Karena mboten enten sejarahnya orang yang pengen dapat surga itu selalu nyaman hidupnya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang memang hidupnya merasa bahagia nyaman, itu bukan karena mboten enten ujian, tapi karena hatinya bisa mengendalikan ujian dan bisa mengalahkan semua ujian yang Allah berikan kepada dia. Maka Bapak Ibu, tadi saya di awal makanya ketika kita menyampaikan nanti kalau pengen jenengan melihat pemandangan ahli surga, ini pemandangan hari ini, niki mboten main-main dan ini mboten sebuah guyon belaka. Karena memang ahli surga itu isinya dua Bapak Ibu. Ahli surga itu isinya dua. Rasulullah mengatakan ahli surga yang pertama, laqad ra'aitul jannah, aku sudah pernah melihat surga, kata Nabi. Wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin, aku menyaksikan orang yang paling banyak di surga, kata Nabi, adalah orang-orang yang serba kekurangan dan membutuhkan, kata beliau. Maka kemudian jangan dikira kita misalkan di dunia hidupnya susah, tidak punya apa-apa, kok kemudian ini tanda bahwa Allah benci kita, mboten. Justru sebaliknya Bapak Ibu, kadang-kadang Allah itu belum memberikan kita sesuatu yang kita inginkan, karena Allah tahu kita kalau diberi sesuatu itu kita jadi nggak siap dengan itu. Misalkan Yun Sewu, kenapa kok saya sampai sekarang belum bisa haji, belum bisa umroh? Ngoten Bu nggih? Karena mungkin Allah tahu kalau misalkan saya bisa haji tahun ini, nanti ketika pulang malah jadi sombong loh, kalau delok nisbar haji malah sombong. Ngoten niku. Maka karena Allah tahu saya belum siap, maka belum Allah berangkatkan. Kenapa kok hari ini misalkan belum punya rumah sendiri atau belum punya sesuatu yang banyak dari segi harta? Karena mungkin Allah tahu kalau saya diberi harta malah nggak mau sedekah. Kalau diberi harta malah jadi malas ngisi pengajian. Kalau diberi harta malah tidak mau lagi ngopeni pondok pesantren. Allah tahu seperti itu, maka Allah berikan sesuatu yang paling cocok untuk hambanya. Maka isi surga yang pertama adalah orang yang justru banyak memiliki kekurangan dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Ibu-ibu nyun sewu, bahkan di dalam sebuah hadis Bu, niki sebuah hadis yang nanti insya Allah bisa membanggakan diri kita, termasuk kulo pribadi, karena adik-adik yang di sini hadir dulu 10 tahun yang lalu, tahun 2010 niku berarti Bu, 15 tahun yang lalu kurang lebih ya. Saya itu juga merupakan seorang anak yang sering disantuni oleh berbagai yayasan penyantun yatim piatu. Karena bapak saya dulu meninggal ketika saya masih TK. Coba di sini adik-adik yang bapaknya sudah tidak ada, coba angkat tangan. Nah, Masya Allah, banyak gitu. Nah, pun cukup nih, cukup. Nah, sama. Artinya saya dulu juga demikian adik-adik. Jadi dulu ketika saya masih TK, bapak niku sampun sedo. Akhirnya ketika usia SD sampai usia SMA itu ya bahkan untuk biaya sekolah itu ditanggung oleh banyak orang. Ada saja orang yang menanggung. Bahkan ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang mboten masuk akal. Contohnya misalkan ketika saya mau masuk ke SMK Negeri 1 Pacitan, ibu itu tidak punya uang sama sekali, sementara persyaratan diterima harus bayar cicilan uang pangkal senilai 500.000 saat itu.
tahun 2011. Ini kalau ingat-ingat betul kisah ini, nanti jadi motivasi bagi adik-adik. Apa yang dilakukan ibu hari itu? Lah ini bukti perjuangan ibu sampean. Ibu saya itu dulu tidak punya sepeda motor, rumah saya Tambak Rejo, naik sepeda ontel keliling satu Pacitan. Setiap kali ada rumah seperti rumahnya orang kaya, dimasuki, bawa sertifikat rumah, kemudian pinjam uang 500.000 rupiah. Berangkat pagi, pulang maghrib. Ketika pulang niku dereng pikantuk ampilan maghrib. Kemudian banyak dari rumah-rumah tersebut yang ya tadi Bu, karena tidak kenal akhirnya menolak, akhirnya pulang pada maghrib menjelang isya bahkan itu tidak mendapatkan apapun. Saya di rumah nunggu karena besok hari pembayaran akhir. Akhirnya ketika ibu pulang itu saya sambut, Bu pripun angsal pinjaman, ora oleh le katanya. Ya sudah, berarti besok saya nggak jadi masuk sekolah. Kula ngoten. Qadarullah, ini rahasia Allah, takdir Allah. Ba'da isya Bu, ba'da isya Dokter Jaminuddin itu ke rumah. Mboten ngerti rumah kula, juga tidak ada ikatan sama sekali, hubungan sama sekali. Dokter Jaminuddin ke rumah, kemudian mengantarkan uang 500.000. Coba, ini kejadian seperti ini memang sudah Allah tuliskan dalam garis takdir kehidupan dan tidak bisa untuk dialihkan. Maka malam itu ba'da isya setelah ibunya seharian tidak dapat, tiba-tiba rizki itu Allah datangkan. Pak Jaminuddin yang tidak kenal dengan saya dan keluarga, juga tidak punya ikatan apapun sama sekali sebelumnya, bahkan ke rumah itu nyari-nyari alamatnya karena tidak tahu, sampai akhirnya ke rumah memberikan uang 500.000 rupiah. Paginya saya berangkat, uang 500.000 itu cuma cukup untuk nyicil uang nopo baju dan uang pangkalnya atau uang gedung, masih kurang. Ketika saya berangkat dulu ketika SMP sampai SMK, kulo naik sepeda ontel dari Tambak Rejo. Saya berangkat hari itu dengan membawa uang 500.000 yang itu hanya cukup untuk cicilan awal dan kurang. Qadarullah, saya nyepeda ontel dari Tambak Rejo dugi Bolosingo Bu, nemu duit 200.000. Nah, ngeten niki lho rahasianya Allah niku memang sudah Allah tuliskan. Pagi itu nemu duit 200.000, artinya hari itu saya bawa uang 700.000 cukup untuk bayar seragam dan cicilan uang pangkal. Pulang saya bisa bawa kain sebagai bahan dijahitkan untuk bahan seragam. Nah, maka adik-adik yang kami muliakan, jadi setiap orang itu punya rahasia kehidupannya masing-masing. Maka ini menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Maka ketika sekarang kok saya menyaksikan banyak di antara adik-adik yang ditinggal meninggal bapak atau ibunya, ini menjadi sebuah pengingat masa lalu saya bahwasanya memang jalan Allah itu pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat nanti ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti orang yang dihisab, Bapak Ibu, ingkang dipun hisab riyin niku senes wong sing sugih malah, tapi piantun ingkang boten duwe niku dihisab duluan. Setelah dihisab, kemudian Allah kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya ahlul afiyah, niki ahlul afiyah. Kalau ampil bah niki namanya ahlul musibah. Jadi dua yang tadi. Kelompok pertama namanya ahlul afiyah. Sinten niki ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang hampir tidak pernah dapat ujian. Lahir dari keluarga anak orang yang memang sudah mapan, sekolahnya aman, tidak pernah kekurangan, pekerjaannya gampang karena dibantu oleh orang tuanya, dapat harta warisan banyak, tidak pernah sakit, ketika cari jodoh mudah, anak-anaknya mudah diatur, ahlul afiyah namanya. Ini tapi bukan dosa loh, tapi ini ahlul afiyah namanya. Yang kedua namanya ahlul musibah. Ahlul musibah ini orang yang memang seumur hidupnya nggak enak. Nggak enak niku Boten mesti wong sing ra duwe duit lho nggih. Kadang wonten piyantun sing uangnya kathah tapi Allah uji dari jalur penyakit misalkan. Ada orang yang hidupnya kecukupan tapi nyuwun sewu diuji Allah dari anak-anaknya. Allah uji dari pasangan hidupnya. Allah uji dari banyak hal. Maka ahlul musibah yang seperti ini kata Rasulullah nanti akan dihisab duluan oleh Allah. Setelah dipun hisab, apa kata Rasul? Kemudian fayu'to, diberikan kepada mereka. Ada beberapa hal yang Allah berikan. Yang pertama Allah berikan namanya manzilah. Manzilah niku diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi sekali. Yang kedua diberikan oleh Allah afiyah. Afiyah akhirat niku maknanya kekuatan dan kemampuan diri untuk tidak pernah merasakan sengsara selama-lamanya.
Sampai akhirnya ahlul afiyah piantun sing boten pernah dapat ujian niku ketika melihat ahlul musibah itu sampai mendongakkan pandangan ke atas, kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, sekiranya kami tahu dulu di dunia ternyata hidup yang menderita, hidup yang tidak enak, banyak ujian niku ternyata pahalanya sekian besar, ya Allah, kalau boleh saya minta tolong kembalikan ke dunia, jadikan saya menjadi ahlul musibah, karena saking merine kepada orang yang ahlul musibah. Niki pertama, makanya ahlu surga yang pertama niku niki. Yang kedua, ibu-ibu, ahli surga yang kedua adalah ahlul nikmah atau ahlul afiyah, tapi dia mampu untuk memberikan apa yang Allah titipkan kepadanya menjadi sebuah wasilah dan senjata untuk akselerasi amal. Maka nanti kalau ada orang yang seperti ini, nanti kekuatan dan kesempatan untuk bisa lebih dulu masuk surga itu bisa nyalip ahlul musibah malah. Karena Bu, nyun sewu, ujian Allah niku dua nggih. Yang pertama ujian lewat jalur musibah utawi lewat jalur ketidakenakan. Yang kedua itu jalur ujian lewat jalur kenikmatan. Kalau tanya jenengan sakniki, ujian Allah saking jalur sing boten penak karo jalur sing penak, niku cara menghadapi ini sik gampang pundi? Kira-kira. Gampang sing? Penak Bu nggih? Ngoten Bu nggih? Nah, niki rada kleru. Justru malah sing penak niki angel menghadapinya. Contoh ngeten, masalah harta nggih misalipun, banyak orang yang ketika sedang terbelit hutang niku bangun malam sregep, tahajude sregep, pengajiane mempeng, zikire kuat. Kenapa? Karena masih punya hutang, Bu. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah, jenengan tulung lunasi utang kula ya Allah. Kula rewangi tangi ben bengi salat tahajud, zikir wengi ingkang suwe, ngajine nggih dipun kencengi, wirite nggih dipun tekuni. Itu karena memang masih punya ujian bentuknya hutang. Tapi mungkin ketika Allah selesaikan urusan ujian yang tidak enak ini, Allah ganti usahanya lancar, semua perekonomiannya naik, kemudian hutangnya saged lunas, duwite ganti akeh. Arep olat sat tahajud niku dadi angel, zikir nggih semakin berkurang, jadwal pengajian nggih semakin berkurang. Lah piye Bu, aku saiki arep melu pengajian, urusan bisnisku saiki wis ra kena ditinggal. Masyaallah. Kalau ben pas bisnis dereng maju niku malah saged pengajian. Maka Bu, ujian dari jalur kenikmatan niku sebetulnya lebih sulit dibandingkan dengan ujian dari jalur musibah. Maka piantun yun sewu, orang-orang yang punya kenikmatan kok dia bisa memanfaatkan kenikmatan itu untuk berbuat yang baik, yang positif, nanti dia bisa mengalahkan orang-orang yang jalur musibah tadi. Inilah kenapa dibentuk Majelis Taklim Khadijah. Isinya insya Allah ibu-ibu ingkang serba kecukupan. Ngoten Bu nggih? Amin. Ngoten nggih. Nah, gitu. Jenengan amin kan ini kan bentuk doa. Ngoten Bu nggih? Ibu-ibu ingkang banyak kenikmatannya. Amin. Nah, dan kemudian ibu-ibu yang terkelompok mriki niki pengin bagaimana caranya untuk selalu ada yang mengingatkan bahwa kenikmatan yang sekarang sedang nempel pada diri saya ini merupakan sebuah titipan dan sebagian harus saya kembalikan kepada Allah. Itu hal yang sulit, mboten gampang ibu-ibu. Maka dari itu piantun-piantun ingkang sampun kerso memberikan sebagian hartanya tadi, Allah berikan semat gelar bahwasanya mereka bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dan ini merupakan salah satu jalan ekspres untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mengke di akhir zaman, di hari kiamat mangke, piantun ingkang ngeten niku wau nggih, ingkang sugih-sugih niki wau, ini punya peluang besar dan gampang untuk bisa masuk surga asalkan tadi memanfaatkan apa yang dia miliki. Bahkan wonten guyonan ngeten Bu, nyuwun sewu niki guyonan ngeten. Di akhirat mangke niki guyonan nggih, ampun jenengan tekoki landasan hadisnya pundi ngoten. Ini guyonan. Nanti di hari kiamat itu ada orang yang eyel-eyelan pengen cepet-cepetan mlebet surga. Sing pertama niku orang yang ahlul ibadah, wong sing sregep ibadah. Nomor kalih piantun ingkang ahlul ilmi, wong sing saged ngaji utawi saged kagungan ilmu agama yang banyak. Jadi Pak satu adalah seorang kiai ulama, yang satu adalah seorang ahli ibadah. Niku engkel-engkelan. Sing mlebu surga sapa dhisik? Aku dhisik. Wong sing ahli ibadah ngoten, aku dhisik. Lah apa alasanmu? Lah awakmu mung mulang tok ra iso ngamalni. Sing mulang bales, lah nek ra tak ulang kowe ra iso ibadah.
engkel-engkelan akhiripun niku mboten mlebet surga karena yel-yelan sing dhisik sing ndi. Akhire kemudian datang kemudian wong sing sugih, Bu. Ora, sing mlebu surga itu aku dulu katanya. Loh, lah kok malah sampean? Wong sampean ki ngaji ya ora, iso ngajar ya ora, sregep ibadah ya ora. Tapi sampean kuwi kiai, iso alim, itu guru-guru mbiyen tak sekolah ning pondok sing ngeki duit aku. Nah, sampean sing pinter ibadah, kuwi guru-guru iso ibadah diulang oleh para ulama. Ulama kala mbiyen sing ngedekne pondoke ya aku, sing nyekolahne ya aku, sing bayari santrine sak sing ngopeni keluargane ya aku. Akhirnya kalah sedanten, ahli ibadah nggih kalah, sing ahli ilmu nggih kalah, sing mlebu surga dhisik malah wong sing sugih, Bu. Ya Allah, makane kula niki kadang-kadang mbok yo pun saged ngajar, pun saged belajar, sing dereng saged niku dadi wong sugih. Maka kula berdoa kepada Allah, punya impian nanti kalau bisa pondok pesantren itu nggih sing ngopeni secara kurikulum niku nggih kita, sing bayari santrine nggih kita. Tapi kula kadang-kadang mesakne kalih panjenengan. Lah jenengan nanti oleh apa, Bu? Lah pondoke mungkin pun butuh bantuan misalnya pun jenengan arep infak go kangelan malah. Makanya nggih bagi tugas mawon, kula ingkang mikir kurikulumipun jenengan ingkang bantu biaya pondoknya. Ngoten Bu, tetep mboten Bu. Lah niki guyonan Bu. Jadi memang tadi jadi di awal tadi kula sampaikan ahli surga niku isinya 2 orang niku memang. Dan insya Allah yang tergabung di dalam majelis ini pada kesempatan pagi hari ini kula yakin ini kita insya Allah menjadi orang-orang yang memang nanti bisa selalu bersaudara bertetangga jadi satu sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbok bilih mekaten Bu ingkang dapat kula sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Niki mungkin tasih wonten beberapa agenda dan acara. Ngoten nggih Bu Mika nggih. Termasuk di akhir sesi ini kita sematkan doa. Nanti ada beberapa niat doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, sebagian dari jamaah Majelis Taklim Khadijah insya Allah di tahun ini akan melaksanakan perjalanan ibadah haji Bu nggih. Ada beberapa, sinten mawon Bu Mika? Ibu Gandos. Bu Gandos nggih. Insyaallah. Kapan Bu berangkat, Bu? Warungnya tutup Bu nggih. Warungnya tutup no buka, Bu? Tetap buka, Bu nggih. Nggih. Misale kula sering mriko soalnya Bu, nek tutup kula kangelan nggih, Bu. Kakaknya, Ibu Gandos. Terus Ibu Yeni, Bu Wulandari. Bu Wulandari, kakaknya Suparlan. Bu Wulandari Suparlan. Bu Wulandari suami. Suparlan bersama suami. Piantunipun hadir hari ini? Adiknya Sudah berangkat. sampai Sudah Medina. berangkat. Oh, nggih, Masya Allah. Putranya Bu Uci. Kloter pertama berangkatipun nggih, Bu nggih. Nggih. Putranya Bu Uci, Mbak Dia. Putranya Bu Uci niki Mbak naminipun Dia. teng mriki wonten nggih. Mbak Dia, Almira, betul. Adelia, Dan Damayanti, Nggih. nggih, binti Effendi Budi, ya, nggih. Wirawan Nggih. sama Terus Pak Denny bersama suami. bersama suami, berarti bersama Mas Deni niki. Nggih. Nggih, nggih. Sekarang udah berangkat, Bu? Sudah di Mekah. Oh, sampun berangkat alhamdulillah. Sudah di Mekah. Oh, ngoten. Oh, ngoten. Berangkatnya kapan Bu Gandos? 24 nggih. 24. Yang Niki 2 sudah besok, sampai 5 sana, hari yang lagi. 1 masih di sini. Nggih, nggih. Berarti 3 orang niku nggih. Nanti nggih kita doakan kepada Allah. Jadi hajat kita yang pertama berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan haji ingkang mabrur kepada Amin. ketiganya dan kepada ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji yang terkumpul wonten mriki. Ngoten nggih. Amin. Karena Rasul mengatakan al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti semoga bisa menjadi haji ingkang mabrur. Haji ingkang mabrur niku ditandai dengan kebaikan-kebaikan yang tersebar setelah berangkatnya bertemu dengan tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah. Mbok bilih ada di antara kita dari seluruh keluarga besar Khadijah ataupun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sekarang mungkin sedang Allah uji dengan penyakit, semoga segera Allah sembuhkan segala penyakitnya. Amin. Mbok bilih enten yang punya hajat yang belum terkabul apapun itu, semoga segera Allah sampaikan kepada hajat yang diinginkan. Mbok bilih ada yang memiliki keinginan apapun duniawi maupun ukhrawi, apapun itu yang diinginkan, semoga Allah kabulkan dan Allah segerakan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam selalu menjadi orang yang baik kepada semuanya,
di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita nanti semoga bisa menjemput kematian dengan kondisi husnul khotimah. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana بأنك أنت السميع العليم وتب علينا بأنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.